Sahabat Hikmah, Bobi Fatahillah diringkus tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kota di rumahnya di Jalan Gugus Depan Raya, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bobi diringkus tanpa perlawanan. Diketahui Bobi Fatahillah ini adalah pelaku penistaan agama. Ia dengan sengaja membuat konten video yang berisi aksinya menempelkan alat kelamin pada kitab suci Al-Quran. Akibat aksinya tersebut, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Dengan ancaman 6 tahun penjara dan pasal penistaan agama. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudara para pemirsa Net TV yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam program Hikmah di Balik Kisah. Mudah-mudahan sajian berikut ini membawa banyak manfaat dalam kehidupan kita. Salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh seorang muslim dan muslimah adalah percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Di dalamnya Nabi Musa mengajak kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, yang isinya adalah mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang isi dan ajarannya mengajak manusia untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sebagai kitab suci memansuh kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Saudara-saudara para pemirsa, karena itulah muslim dan muslimah meyakini bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab yang terakhir, yang menyempurnakan dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci Al-Quran diyakini oleh muslim dan muslimah adalah kitab suci yang terakhir. Karena itu seorang muslim dan muslimah, pertama, tentu wajib untuk meyakini, menghormati dan memuliakan kitab suci Al-Quranul Karim. Kenapa? Dia merupakan rukun iman yang ketiga dalam ajaran keimanan umat Islam. Menghormati dan memuliakan kitab suci Al-Quran. Nah, tayangan yang baru saja kita saksikan, seseorang dengan jelas dan gamblang tidak menghormati dan memuliakan sebuah kitab yang diyakini oleh muslim dan muslimah demi sebuah konten, demi sebuah narasi, jauh dari unsur penghormatan dan pemuliaan terhadap kitab suci Al-Quran. Saudara para pemirsa yang saya cintai, silakanlah, era digitalisasi sekarang ini sudah sebuah keharusan, sudah sebuah tuntutan bahwa setiap kita harus paling tidak mengenal dan mengerti tentang media sosial. Silakan bikin konten-konten, silakan bikin narasi-narasi, tapi yang sifatnya kreatif edukasi. Bukan sifatnya tidak menghormati, melecehkan, bahkan menistakan. Pilihlah konten-konten yang punya nilai positif. Jauhkan konten-konten yang punya nilai sensitif di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau menyangkut tentang keyakinan seseorang. Saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai, saya tekankan sekali lagi, kitab suci Al-Quran, kitab suci
yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW dalam ajaran agama Islam wajib untuk diyakini. Karena itu, kalau ingin membuat satu konten, kalau ingin membuat satu tayangan yang itu disaksikan oleh orang-orang banyak, janganlah tayangan, janganlah narasi, janganlah konten-konten, janganlah yang bersifat kontroversi. Ini menyangkut keyakinan, ini menyangkut agama. Maka pasalnya kemudian adalah pasal penodaan dan penistaan terhadap agama. Bukankah terhadap kitab suci Al-Quran, seorang muslim dan muslimah, dan siapapun itu, hendaknya menghormati dan memuliakan. Seperti tadi yang saya katakan, guru-guru ngaji di kampung-kampung, di desa-desa, ketika saya masih kecil, mereka selalu mengingatkan, salah satu adab membawa Al-Quran adalah jangan ditenteng. Maaf lah ya. Al-Quran merupakan kitab suci. Banyak di antara kita yang belum tahu, sehingga bentuk penghormatan dan pemuliaannya dianggap sama saja dengan yang lain. Karena itu adab membawa Al-Quran jangan disamakan dengan adab kita membawa buku, ditenteng misalnya. Apalagi dikempit di ketiak kita. Karena itu merupakan kitab suci. Wahyu yang Allah turunkan sebagai pedoman buat kita umat Islam. Maka harus penuh dengan penghormatan, penuh dengan pemuliaan. Nah, anak-anak sekarang mohon maaf, adabnya kurang. Membawa kitab suci Al-Quran dia samakan dengan membawa buku-buku yang lainnya. Ditenteng, ditaruh di ketiak. Yang kedua, jangan menaruh Al-Quran di sembarang tempat. Dulu, guru saya di pesantren mengajarkan kepada saya, Fikri, kalau kamu menaruh buku-buku, kalau kamu menaruh kitab-kitab, yang paling atas, yang teratas adalah Al-Quranul Karim. Baru yang kedua, rak yang ketiga dan seterusnya kau tempatkan sesuai dengan urutannya. Yang kedua hadis misalnya, baru yang ketiga buku-buku tentang ilmu pengetahuan yang lain. Sampai sebegitunya kita diajarkan dalam bentuk adab menghormati dan memuliakan kitab suci Al-Quran sebagai sebuah pedoman. Apatah lagi ternyata demi konten, demi narasi, demi fulus, orang melakukan tindakan yang sangat tercela, sungguh sangat disayangkan. Bukankah banyak materi-materi lain tanpa harus menyinggung keimanan dan keyakinan satu golongan? Karena itu bijaksanalah. Jangan cuma karena uang, jangan cuma karena materi dan popularitas lalu menyinggung keyakinan, keimanan kelompok yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.